Di awal film, dua orang anak bernama Sam dan Nell terlihat sedang bermain di dalam hutan. Namun tanpa diduga, mereka menemukan mayat seorang wanita bersayap seperti malaikat dengan kondisi mengerikan. Tak lama kemudian seorang dokter bernama David datang ke rumah kedua anak itu. Sang ibu bernama Linda khawatir dengan kondisi anaknya setelah menemukan mayat di hutan. Meski kedua anak itu terlihat trauma, tapi mereka mau memberitahu David tentang lokasi keberadaan mayat tersebut. David meminta Linda untuk memberikan waktu istirahat kepada anaknya dan tak melarang mereka untuk beraktivitas normal, karena itu merupakan obat terbaik untuk kesehatan mental mereka saat ini. Linda kemudian berkata jika dia berasumsi mayat itu adalah temannya bernama Sally Palmer, karena ia mengalami mimpi buruk tentang wanita itu. Di saat yang sama, dua petugas polisi datang meminta kedua anak Linda untuk menunjukkan lokasi mayat di hutan. David yang telah mengetahui lokasi itu kemudian pergi mengantar mereka ke dalam hutan. Tapi setelah dia menunjukkan jalan keberadaan mayat itu, David menolak ikut dan memilih untuk menunggu. Setelah mereka menemukan mayat itu, David kemudian pergi menuju rumah Sally. Di sana David memanggil nama Sally, tapi tak ada jawaban dari siapapun. Dia hanya menemukan gelas pecah dan surat berserakan di lantai, seolah-olah rumah ini telah lama ditinggalkan. Selain itu, David pun menemukan kambing peliharaan Sally juga mati kelaparan. Jadi membuktikan bahwa Sally telah lama pergi. David kemudian menghubungi detektif bernama Mackenzie untuk memeriksa kasus ini. Dan dia menjelaskan jika dirinya terakhir kali bertemu dengan Sally beberapa minggu lalu, di saat desa ini mengadakan pesta barbeque. David pun berkata jika dirinya tidak terlalu mengenal Sally, dan wanita itu tidaklah memiliki keluarga di desa ini. Setelah itu David pergi ke klinik tempat dia bekerja di desa ini. Di sana dia bertemu dengan seorang dokter bernama Henry Maitland bersama dengan seorang perawat wanita. David memberitahu mereka tentang mayat di dalam hutan yang ditemukan oleh anak Linda dan diduga itu adalah Sally. Di keesokan harinya, tepatnya di sekolah, Nell tiba-tiba pingsan ketika sedang belajar. Setelah tersadar, David pun dipanggil oleh bu guru untuk memeriksa keadaan anak itu. Tak lama kemudian ayah Nell bernama Gary pun datang, menjemput Sam dan Nell untuk segera pulang dari sekolah. Singkatnya, David bertemu dengan Mackenzie yang telah menunggu dirinya di rumah. Dia bingung dengan David yang memilih untuk pura-pura menjadi dokter umum di desa ini. Padahal David merupakan seorang dokter forensik yang sangat berbakat. Mackenzie berharap David mau membantu mengidentifikasi mayat sebelumnya. Tapi dengan alasan tertentu, David menolak hal itu. Di malam harinya, David ternyata memikirkan tentang permintaan Mackenzie. Dikarenakan sampai saat ini, semua orang di desa tidaklah peduli dengan siapa mayat itu. David curiga ada yang tak beres. Jadi dia memutuskan untuk membantu Mackenzie. Tapi David tak ingin melihat mayatnya secara langsung, melainkan hanya memeriksa lokasi mayat itu ditemukan. Di keesokan harinya, David pergi ke lokasi tersebut. Dan di sana dia akan dibantu oleh seorang dokter forensik lainnya. Melalui warna belatung dan juga serangga yang ada di sekitar tempat itu, David bisa mengetahui jika mayat ini sudah berada di sini selama kurang lebih dari 10 hari, dan diperkirakan waktu tewasnya adalah siang hari. Dia lalu mengambil sesuatu agar Mackenzie bisa mengidentifikasi sidik jari mayat itu, dan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Singkatnya, saat di perjalanan pulang, David bertemu dengan Linda. Dia lalu menawarkan tumpangan kepada wanita itu, dan selama di perjalanan David menanyakan kabar kedua anak Linda. Linda pun menjawab kabar mereka baik-baik saja. Tapi melalui percakapan ini, Linda benar-benar sangat gelisah
karena sampai saat ini identitas mayat itu tidaklah diketahui. Linda berpikir jika mayat itu adalah Sally, karena dia tahu Sally sedang menyelidiki sesuatu di desa ini. Kemudian David pergi bersama Henry untuk memeriksa seorang pria parubaya bernama George. Di sisi lain, Jenny pergi menemui anak berkebutuhan khusus bernama Dan di tepi danau. Dia menemani anak itu latihan melukis, karena ini merupakan bagian dari pekerjaannya. Sementara itu, Linda bertengkar dengan suaminya yaitu Gary. Dan di setiap sore harinya, Linda selalu pergi berlari ke hutan untuk menjaga kesehatannya. Tapi saat memasuki hutan, Linda menemukan bangkai burung yang telah diberi hiasan daun di sekitarnya, seperti ritual persembahan. Di keesokan harinya, Mackenzie menemui David untuk memberitahu bahwa Linda telah menghilang sejak kemarin sore dan tidak bekerja hari ini, membuat David gelisah dan berpikir jika Linda sedang dalam masalah, karena kemarin dia bertemu Linda dalam kondisi gelisah, seolah-olah sedang ketakutan. Mackenzie kemudian pergi menemui Gary, tapi dia tak terlihat sedang khawatir. Dia memberitahu jika istrinya sudah terbiasa lari sore hari sendirian ke dalam hutan. Dan semalaman Gary mengaku hanya di rumah bersama dengan anak-anaknya, dan alasan dia tak melapor karena menduga istrinya sedang menjernihkan pikiran di suatu tempat karena masalah pertengkaran. Mackenzie lantas mengumpulkan semua warga desa untuk mencari keberadaan Linda di dalam hutan. Tapi di tengah pencarian itu, beberapa orang malah terkena perangkap hewan yang tersebar di dalam hutan ini. Mackenzie kemudian meminta David untuk membantu kepolisian menyelidiki kasus ini. Tapi David rupanya memiliki alasan perihal penolakannya untuk melihat mayat lagi, dikarenakan trauma masa lalu dengan mayat terakhir. Yang dia lihat adalah mayat istri dan anaknya yang meninggal tenggelam. Mackenzie kemudian berharap David mau menggunakan keahliannya, dan dengan tekad yang kuat, David pun akhirnya mau membantu mereka dengan melawan rasa trauma masa lalunya. David kemudian memeriksa mayat sebelumnya, dan hasil analisanya bahwa wanita ini masih dalam kondisi hidup ketika pelaku melukai lehernya. 2 luka sayatan di belakang tubuhnya menandakan jika pelaku telah menggunakan 2 pisau yang berbeda, yaitu pisau bergergaji dan pemburu. Dan orang yang menggunakan pisau ini juga pengguna tangan kanan dan kiri. Jadi artinya wanita ini dibunuh oleh 2 orang. Sementara itu di hutan, anjing pelacak polisi menemukan jejak seseorang di sana. Di keesokan harinya, David kembali ke hutan karena polisi menemukan mayat yang telah terkubur di sana. Melalui celana jeans yang dipakai mayat itu, David berkata jika mayat ini sudah dikubur sekitar 4 hingga 5 tahun yang lalu, jadi artinya mayat ini bukanlah Linda. Struktur tulang dan giginya menunjukkan jika mayat ini adalah seorang pria berumur sekitar 30 tahunan. Kemudian Mackenzie mengonfirmasi bahwa mayat sebelumnya adalah Sally Palmer. Sementara itu di dalam ruangan yang dipenuhi oleh bangkai hewan, ternyata Linda diculik dan disekap oleh seseorang di sana dengan kondisi terikat. Di sisi lain, seorang pria bernama Ben Anders yang merupakan pemilik tempat penangkaran burung menemui Dan yang sedang memeluk seekor angsa terluka. Dan sedih melihat hewan itu menderita. Jadi Anders mencoba untuk menenangkan anak itu, yaitu dengan membunuh hewan itu tanpa sepengetahuan Dan agar tidak lagi menderita. Singkat cerita, di keesokan harinya, David kembali memeriksa mayat Sally bersama dengan Mackenzie. David memberitahu jika Sally dibunuh oleh 2 orang menggunakan pisau berbeda. Selain itu, David pun berpikir jika orang yang menjahit sayap di punggung Sally adalah orang yang terbiasa menangani hewan. Sedangkan mayat pria yang terkubur di dalam hutan ternyata adalah saudara kandung Sally bernama Alan. Tapi di dalam makam pria itu, David menemukan adanya batu yang tersusun rapi di sekitar kepala Alan, sama seperti yang dilakukan pada mayat Sally, dan disimpulkan kedatangan Sally ke desa ini
yaitu untuk mencari saudara kandungnya. Di klinik desa, seorang polisi menunjukkan foto Alan kepada Henry. Meski sempat merawat Alan di kliniknya, tapi Henry tak begitu mengenal Alan. Jadi dia menyarankan polisi itu untuk menemui Ben Anders yang merupakan rekan kerja Alan di desa ini. Singkat cerita, seorang wanita bernama Tina mengajak David berbicara hal penting. Rupanya malam saat Linda menghilang, Gary datang ke rumah Tina. Tina pun mengakui dirinya sangat mencintai Gary. Tapi Tina merasa ada yang aneh dengan Gary karena tak biasanya datang menggunakan mobil. Sementara itu di hutan, dua orang pemuda yang sedang memancing tiba-tiba menemukan Linda dalam kondisi meninggal di atas tempat menyerupai sarang hewan. Kembali ke Tina yang memberitahu Mackenzie bahwa Linda telah mengetahui hubungan mereka dan juga telah memberitahu Sally, sehingga membuat Gary membenci Linda karena Sally meminta Linda untuk menceraikan Gary. Tapi obrolan itu harus terhenti karena Mackenzie harus menerima telepon, memberitahunya tentang penemuan mayat Linda di hutan. David bersama Mackenzie lantas pergi ke dalam hutan untuk memeriksa mayat Linda. Terdapat luka sayatan di leher Linda seperti Sally, dan setelah melihat tubuhnya telah kering, David berkata jika Linda telah mati selama 48 jam di tempat lain, dan baru dipindahkan ke tempat ini. Kemudian Mackenzie mendatangi rumah Gary bersama beberapa petugas. Gary yang ketakutan sempat melarikan diri, tapi pada akhirnya dia berhasil ditangkap. Di kantor polisi, Mackenzie menginterogasi Gary karena melalui pernyataan Tina, Gary dicurigai telah membunuh Linda dan Sally. Tapi Gary membantah tuduhan itu karena dia bukanlah pelakunya. Gary membenci Sally karena mendorong Linda untuk cerai, dan motif inilah yang membuat Mackenzie curiga dengan Gary. Sementara itu kematian Linda membuat David teringat dengan masa lalunya hingga mempengaruhi kondisinya. Beruntung ada Jenny yang terlihat peduli dan datang tepat waktu mengajak David pergi berlayar. Setelah selesai berlayar, David terlihat sangat bahagia dan berterima kasih karena Jenny telah menghibur dirinya. Kedekatan ini rupanya menimbulkan perasaan di antara mereka berdua. Dan Jenny berjanji dirinya akan selalu berada di samping David. Tapi ia tiba-tiba harus pergi karena memiliki janji bersama Dan. Dengan menggunakan sepeda, Jenny pun pergi menemui Dan di tepi danau untuk menemaninya menggambar seperti biasa. Tapi topi Jenny tiba-tiba terjatuh ke danau. Saat Jenny turun mengambil topinya, Dan malah mendadak panik melihat Jenny tercebur dan langsung pergi dari tempat itu. Dengan keadaan basah kuyup, Jenny lantas pergi mencari Dan ke suatu tempat, dan setelah menemukannya, dia diberikan baju bernoda darah oleh Dan. Dan mengaku menemukan baju itu di dalam kontainer, tapi saat Jenny masuk ke dalam untuk memeriksanya, tiba-tiba seseorang menutup pintu kontainer itu. Di keesokan harinya, Jenny tersadar di dalam tempat yang sama dengan Linda ditahan sebelumnya. Jenny melihat tempat ini dipenuhi oleh bangkai tengkorak hewan, dan rupanya Dan juga ada di sana. Jenny meminta Dan agar melepaskan dirinya, tapi Dan mengatakan bahwa seseorang meminta Jenny harus tetap tidur. Jadi Dan tanpa ragu membuat Jenny tak sadarkan diri. Melalui rekaman CCTV, Jenny terakhir kali terlihat pada sore hari, bersepeda menuju tempat penangkaran burung di hutan. Mackenzie lantas mengerahkan pasukan taktis bersenjata lengkap ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan Jenny. Setelah menerobos masuk ke dalam tempat itu, mereka tidaklah menemukan keberadaan Jenny ataupun Ben di sana. Tapi tiba-tiba Ben muncul dengan sendirinya, sembari membawa perangkap hewan.
Di saat yang sama, David pergi memeriksa kondisi George. Dan yang merupakan cucu George menyambut kedatangannya dengan baik dan memberitahu David bahwa kakeknya berada di dalam kamar. Tapi karena sibuk Dan harus pergi keluar. Sementara itu David menemukan George telah tewas terbaring rapi dengan hiasan seperti mayat sebelumnya. Dan dengan cepat David pun menghubungi Mackenzie karena berpikir Dan adalah pelaku pembunuhan selama ini. Setelah mendengar Jenny hilang, David pun tiba-tiba panik dan langsung pergi ke sebuah gudang di dekat tempat tinggal George. Beruntung Jenny masih hidup, tapi saat dia akan membawanya pergi, tiba-tiba Dan muncul menyerang David, bahkan sampai membuatnya terpojok. Mengetahui Jenny dalam keadaan lemas, David pun segera pergi membawanya ke klinik desa, dan dia pun sempat memberi kabar kepada Mackenzie. Di saat David mencari insulin untuk Jenny, tanpa diduga Henry menusukkan sesuatu pada David yang membuatnya lemas dan berakhir dengan tak sadarkan diri. 5 tahun yang lalu, istri Henry rupanya berselingkuh dengan Alan. Henry yang tak bisa menahan emosinya lagi, kemudian menyerang Alan tanpa ampun dan membunuhnya di depan istrinya. Di saat akan mengubur mayat Alan, Dan ternyata datang memergoki Henry, tapi karena anak itu berkebutuhan khusus, Dan pun mempercayai perkataan Henry yang sedang menghilangkan penderitaan Alan. Bahkan dia pun menawarkan diri untuk mengubur mayat itu, dan berjanji tak akan memberitahu siapapun. Setelah itu Henry pun pulang bersama istrinya. Tapi di tengah perjalanan, sang istri dengan sengaja membuat mobil mereka kecelakaan. Membuat wanita itu pun akhirnya tewas, sedangkan Henry mengalami kelumpuhan. Kembali ke masa kini, David telah sadar tapi tubuhnya masih lemas. David tak bisa berbuat apa-apa. Melihat Henry akan menyuntikkan sesuatu kepada Jenny, David yang tak ingin terjadi hal buruk, meminta Mackenzie untuk keluar. Henry ternyata ingin membuat David menderita karena dianggap telah mengkhianati dirinya dengan memberikan bantuan kepada polisi. David lalu mendekati Henry dan mencoba untuk berbicara. Dia mengalihkan perhatian Henry dengan membicarakan perbuatannya yang telah membunuh Alan karena masalah perselingkuhan. Hingga di saat pria itu lengah, David pun menyerang Henry sampai akhirnya Mackenzie berhasil masuk melalui jendela dan membantu David dan juga Jenny. Don't talk about my wife. I'm going to fucking kill you. Get in now! Beberapa waktu kemudian, Mackenzie memberitahu David bahwa Henry mengakui telah membunuh Alan, Sally, dan juga Linda. Sementara Dan bertugas mengurus mayat mereka. Semua itu berawal dari perselingkuhan sang istri dengan Alan. Jadi Sally datang ke desa ini untuk mencari Alan. Tapi dia malah berujung tewas oleh Henry, karena mengetahui perselingkuhan itu telah menewaskan Alan. Sementara itu Linda dibunuh untuk menutupi jejak kasus ini, karena dia mulai menyadari maksud kedatangan Sally ke desa ini. Di malam harinya David terbangun akibat mengalami mimpi buruk, membuat dirinya kesulitan tidur karena terus memikirkan penyebab istri dan anaknya meninggal. David yang tak ingin dihantui oleh masa lalunya, kemudian menghubungi Mackenzie untuk meminta pekerjaan agar dia memiliki kegiatan. Di keesokan harinya setelah David menemui Jenny di rumah sakit, Mackenzie datang ke rumahnya, memberikan kasus tentang keberadaan mayat di sebuah pulau bernama Runa. David kemudian pergi ke pulau tersebut bersama dengan 2 orang polisi, di mana salah satunya adalah polisi muda bernama Duncan yang baru bekerja dengan seorang dokter forensik. Di sana David bertemu dengan pensiunan detektif bernama Andre Brody,
seorang pria parubaya yang telah menemukan mayat itu. Brody kemudian mengantar mereka menuju lokasi di sebuah rumah terpencil di atas bukit. Di sana terdapat mobil camper milik Brody yang digunakan untuk mengawasi berbagai hal terutama mayat itu dan bisa digunakan untuk menginap. Dan dia lalu pergi meninggalkan mereka sementara David ditemani oleh Duncan dan juga Sersan Fraser masuk ke dalam rumah untuk memeriksa mayat itu. Oh my God, you okay? Have you ever seen anything like this? Melihat kondisi mayat yang telah hangus terbakar, membuat Duncan terlihat mual. Dia bersama Fraser lantas keluar untuk membuat perimeter, sementara David memeriksa rumah ini karena merasa bingung dengan kondisi rumah ini yang sama sekali tidak terbakar. Padahal mayat itu menunjukkan telah terbakar api yang sangat panas. Melalui analisanya, David mengetahui jika mayat ini adalah seorang wanita, tapi dia tidaklah tahu bagaimana mayat ini dibakar. Karena jika menggunakan bensin, dipastikan rumah ini juga akan ikut terbakar. Hari yang akan berganti gelap membuat mereka menghentikan penyelidikan ini. Fraser membawa David ke sebuah penginapan milik seorang wanita single parent bernama Ellen. Di saat David diantar Ellen menuju kamarnya, David bertemu dengan seorang anak, seolah-olah itu adalah putrinya. Dia sempat memanggil nama putrinya, tapi ternyata itu adalah anak Ellen bernama Anna. Setelah berada di kamar, Ellen mengatakan jika David ingin berpergian, dia bisa menggunakan mobilnya karena di sini tidak ada taksi. Di saat yang sama, seorang pria bernama Ian menemui seseorang di dalam suatu tempat. Belum diketahui pasti alasan dia ke tempat ini, tapi terdapat negosiasi dengan resiko besar yang menguntungkan pria itu. Di keesokan harinya, David kembali memeriksa mayat bersama Duncan. Dengan hati-hati, David pun mencari bagian penting guna identifikasi mayat ini. Sedangkan Duncan mencatat apa yang ditemukan hingga mereka menemukan sebuah anting yang tidak ikut terbakar. Di saat yang sama terlihat Brody yang penasaran ingin melihat. Saat dia masuk ke dalam TKP, dengan cepat Fraser mencegah pria itu agar tidak mengganggu David. Dia meminta Brody segera keluar karena Brody bukanlah petugas resmi. Setelah keadaan aman, Fraser pun masuk ke dalam, dan David berasumsi jika mayat ini telah berada di sini sekitar 4 hingga 5 minggu yang lalu, dan berumur sekitar 30 tahunan. Selain itu, David menemukan lemak tubuh di atas langit-langit rumah ini, jadi kemungkinan wanita ini tidak dibakar dengan api besar, melainkan dengan api yang lebih kecil. Lemak bisa berada di atas langit-langit karena terbawa oleh asap setelah mencair akibat pembakaran yang memakan waktu lama. Selain itu, David menemukan bekas benturan di kepala mayat ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah kasus pembunuhan. Mendengar itu, Fraser lantas menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Tapi saat akan menelepon, tiba-tiba muncul seorang jurnalis bernama Maggie. Tanpa ragu mengambil foto TKP dan pergi setelahnya. Di saat hari mulai gelap, David dan Fraser pulang ke hotel. Sedangkan Duncan ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Tapi di tengah perjalanan, David tiba-tiba melihat putrinya dan membuatnya hampir kecelakaan. Saat David keluar, dia mengejar sosok putrinya yang berlari ke atas bukit. Di keesokan harinya, David telah berada di rumah keluarga Strachan setelah Michael dan istrinya bernama Grace menolong dirinya akibat terjatuh di atas bukit. Bahu David sedikit memar, tapi beruntung ada Grace yang merupakan seorang dokter. Di saat yang sama, Ian mendatangi sebuah kontainer berisi beberapa orang di dalamnya untuk diberikan makan dan minum, sembari meminta mereka untuk bersabar. David yang sudah berada di hotel menghubungi pusat untuk menjelaskan jika ini adalah kasus pembunuhan
dan dia belum mengetahui identitas korban. David kemudian diminta untuk menunggu sampai bantuan datang. Setelah itu David pergi ke bar, dan saat berada di sana, Brody menunjukkan sebuah artikel yang dibuat Maggie kepada David. Tapi dia tidak memperdulikan itu, karena di sini David hanya bertugas untuk memeriksa mayat itu. Namun saat akan pergi, Maggie memberitahu David jika Michael adalah orang yang misterius, karena tidak memiliki masa lalu. Tidak ada data yang mencatat pernikahan Michael dengan Grace. Dan Maggie berpikir, jika Michael kemungkinan ada hubungannya dengan kasus David saat ini. Setelah itu David pergi bersama Fraser untuk mengamankan TKP dari badai, terutama menjaga mayat itu agar tidak terkena air hujan. Bantuan yang tak kunjung datang akibat badai di tempat ini memaksa mereka untuk menutup jendela rumah hanya menggunakan plastik. Di tempat lain, seorang pria mendatangi suatu tempat untuk berkumpul bersama para nelayan yang dipimpin oleh Ian. Rupanya mereka khawatir dengan keberadaan polisi di pulau ini. Kemudian Ian meminta Gunther untuk menggantikan dirinya pergi, memberikan makanan kepada orang-orang di dalam kontainer. Di hotel, Michael diam-diam mendatangi Ellen dan rupanya mereka berdua telah menjalin hubungan. Dan karena sedang terburu-buru, Ellen kemudian pergi menemui Grace di klinik. Rupanya dia mengeluh perutnya akhir-akhir ini sering merasa sakit. Ellen takut terjadi apa-apa, jadi Grace menyarankan Ellen untuk melakukan tes kehamilan. Tak lama kemudian, Ellen menunjukkan hasil tes tersebut kepada Grace, dan ternyata saat ini dia sedang hamil. Ellen pun terlihat senang dan dia langsung kembali ke hotel dan meminta Grace untuk merahasiakan semua ini. Di sisi lain, David pergi menemui Brody untuk meminta pendapat dari seorang pensiunan detektif terbaik di pulau ini. David mendapat kiriman foto orang-orang hilang dari pusat, dan setelah dipersempit melalui perkiraan umur dan waktu kematian mayat itu, David menemukan 3 orang hilang di sekitar pulau ini. Brody memeriksa satu persatu orang tersebut, tapi dia sama sekali tidak mengenal mereka. Jadi Brody menyarankan David untuk berbicara dengan Ian, yang merupakan seorang kapten kapal feri pengangkut orang ke pulau ini. Namun Brody menyarankan David untuk menunggu bantuan datang, karena David bukanlah seorang polisi yang mampu membuka mulut seseorang. David kemudian pergi karena dia mendapat kabar buruk dari Duncan terkait rumah TKP yang sebagian atapnya mulai hancur terkena badai. Kemudian David pergi setelah mendapat kabar buruk dari Duncan terkait rumah TKP yang sebagian atapnya mulai hancur terkena badai. Dengan cepat David bersama Fraser kemudian pergi ke atas bukit dan tanpa rasa takut, David masuk ke dalam rumah itu untuk mengamankan barang bukti. Dan saat melihat atap mulai runtuh, Fraser pun dengan cepat menarik David keluar dari rumah ini. Sementara itu Ian mencoba menghubungi seseorang dengan radionya, tapi karena badai membuat mereka tidak bisa mendapat sinyal. Gunther ternyata khawatir dengan keadaan orang-orang di kontainer. Badai di pulau ini bisa membuat mereka terkena hipotermia, tapi Ian tak bisa membiarkan mereka keluar karena takut bertemu polisi. Di saat yang sama, Fraser dan lainnya mendatangi klinik Grace untuk menyimpan beberapa barang bukti forensik di tempat ini, dan tanpa keberatan, Grace pun mengizinkan mereka menggunakan lemari pendingin di dalam klinik ini. Tak lama kemudian Grace pulang ke rumahnya bertepatan dengan Maggie yang sedang menunggu dirinya. Maggie datang bukan karena sedang sakit, melainkan ingin melakukan wawancara untuk membuat artikel tentang klinik Grace yang telah membantu banyak orang di pulau ini. Maggie berharap artikel yang dia buat bisa membantu Grace mendapat bantuan perawat dari pulau lain. Mereka pasti kagum melihat Grace seorang diri memberikan pelayanan kesehatan terbaik di pulau ini. Setelah mengobrol cukup panjang, Maggie pun berterima kasih dan meminta beberapa foto sebagai dokumentasi. Tapi tiba-tiba dia izin ke toilet. Saat di depan toilet,
Maggie rupanya beralasan karena berniat untuk mencari identitas Grace. Dia ingin memastikan kecurigaannya tentang siapa sosok Grace ini, karena sudah diketahui Grace dan Michael tidak ada dalam data catatan pernikahan. Oh, sorry. I just wanted to make sure you hadn't got lost. Di klinik, David terlihat sedang mengukur kepala mayat ini. Dengan rasio yang terbilang relatif, rupanya bisa sangat akurat. Dan hasilnya, kemungkinan mayat ini adalah seorang wanita hilang bernama Kelly Anne. Duncan merasa tak asing dengan sosok wanita itu. Menurutnya itu bukanlah nama aslinya. Tapi saat David mencoba untuk menginterogasinya, Duncan rupanya kesulitan untuk mengingatnya. What's her name? I can't. It's okay. Sorry, David. David yang masih berada di dalam klinik, tiba-tiba mendengar suara dari luar. Kemudian dia pergi memeriksa keluar, tapi yang dia dapat hanyalah jejak sepatu seseorang. Fraser yang sudah ada di sana menduga jika ada seseorang yang sedang mengawasi David, dan untuk berjaga-jaga, Fraser akan meminjam gembok kepada Ian agar bisa mengamankan klinik ini. Di saat bersamaan, Grace memberitahu Michael tentang kedatangan Maggie untuk membuat artikel klinik. Meski Maggie mengizinkan Grace untuk melihat isi artikel itu, tapi ternyata Grace keberatan dengan artikel itu, karena takut tak sesuai yang dikatakan oleh Maggie tentang klinik ini. Kemudian Grace memberitahu Michael tentang kehamilan Ellen, dan membuat Michael terlihat mendadak diam. Di hotel, Ian tiba-tiba mendatangi Fraser yang sedang bersama David. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, karena Ian ingin mengetahui tentang penyelidikan mayat itu. Dengan terpaksa, Fraser pun memberitahu Ian jika dia meminjam gembok itu untuk mengamankan bukti forensik yang kini berada di dalam klinik. Dia ingin mengamankan bukti itu, karena ini adalah kasus pembunuhan, dan membuat Ian akhirnya terdiam. Di saat yang sama, Michael menemui Ellen di dapur hotel. Ellen sadar Grace telah memberitahu kehamilan dirinya, membuat Ellen mengerti posisi Michael saat ini. Ellen pasrah dengan keputusan apapun, tapi ternyata Michael memilih untuk bersama Ellen. Bahkan dia bersedia meninggalkan Grace di pulau ini, dan memulai hidup baru bersama Ellen dan juga putrinya. Sementara itu David yang tak bisa tidur akibat teringat masa lalunya, memutuskan pergi ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kembali. Di saat yang sama, Duncan yang berada di TKP mendengar adanya suara seseorang di luar, tapi saat pergi memeriksa, tak ada siapapun di sana. Duncan lalu kembali ke dalam mobil camper dan menyalakan kompor untuk menghangatkan diri. Sementara itu David yang tertidur tiba-tiba melihat sosok istrinya di depan dirinya. Saat dia tersadar, rupanya klinik ini sudah dibakar oleh seseorang. David yang panik pun berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi dia lupa membawa kunci gembok dan berakhir dengan terjebak. Beruntung Ian datang tepat waktu menolong David bersama para warga yang sudah berada di sana dan sedang berusaha untuk memadamkan api di klinik. Pria itu berpikir klinik ini sengaja dibakar oleh seseorang untuk menghancurkan barang bukti, membuat David dan lainnya sadar bahwa pelakunya belum meninggalkan pulau ini. Fraser tiba-tiba teringat dengan Duncan, sehingga mereka langsung pergi ke rumah di bukit. Tapi ternyata mereka telah terlambat, karena Duncan telah tewas dibakar dalam mobil camper. David kemudian memeriksa mayat Duncan dan menemukan adanya luka di kepala Duncan, menandakan ada yang menyerangnya terlebih dulu sebelum membakarnya. Si pelaku ingin menutupi jejaknya karena Duncan mengenali Kelly Anne. So who else knew his connection to her?
spent his summers working on the boats here. Di saat David kembali memeriksa mayat Duncan, tak jauh dari mobil camper, Brody menemukan tutup jerigen. Setelah diperiksa oleh David, tutup itu berbau bensin. Kemudian David mengamankan tutup itu sebagai barang bukti. Dan karena saat ini mereka membutuhkan bantuan pusat, Fraser membawa mereka ke tempat Ian untuk meminjam radio. Tapi sebelum pergi, mereka semua pun berdoa terlebih dulu untuk Duncan. Sementara itu semua orang berkumpul di hotel. Michael berusaha menenangkan Grace dan berjanji akan membangun klinik itu kembali. Ian yang sadar dengan polisi yang akan mengawasi semua orang, meminta Gunther untuk segera memindahkan orang-orang di kontainer. Sementara dirinya akan membuat semua orang berada di hotel. Dia lalu memberitahu semua orang jika mayat di dalam rumah bukit adalah korban pembunuhan. Let's go. Come on! Tak lama kemudian, Fraser bersama lainnya datang ke hotel menemui Ian untuk meminjam radio. Pria itu bersedia meminjamkan, asalkan Fraser mau memberitahu alasan dia pergi saat semua orang memadamkan api. Fraser lalu memberitahu mereka tentang kematian Duncan di rumah bukit, membuat semua orang terdiam terutama Ian, dan setelah itu Ian membawa mereka untuk menggunakan radionya. Di saat yang sama anak Ian bernama Kevin kembali ke markas untuk memberitahu Gunther agar segera memindahkan orang-orang karena Fraser akan datang. Tak lama kemudian Fraser dan lainnya pun datang setelah orang-orang itu dipindahkan. Ian bersama Fraser lalu mencoba menghubungi penjaga pantai, sementara David dan Brody memeriksa sekeliling tempat ini. Quite a project. This is Captain Ken Ross from... Right. Brody menemukan satu jerigen tanpa tutup bertepatan, dengan Ian yang memberitahu Fraser jika radionya benar-benar tidak memiliki sinyal. Melihat adanya selimut dan tas, Fraser bertanya siapakah yang tidur di sana, dan dengan berbagai alasan, Ian pun menjawab jika itu bekas anak buahnya. Setelah itu Brody bertanya kepada mereka, apakah mengenal perempuan bernama Kelly. David lalu menunjukkan foto itu, dan Ian mengaku pernah melihatnya di ferry. Tapi dia tak tahu pasti kapan wanita itu datang. Ian merasa dituduh oleh Fraser dan membuat suasana menjadi tegang. David yang tak ingin terjadi hal buruk, kemudian memotong pembicaraan mereka dengan berterima kasih kepada Ian karena telah menolong dirinya di klinik. Dan kemudian mereka pun pergi. Setelah berada di luar, Brody memberitahu Fraser dan David tentang penemuan jerigen tanpa tutup di dalam markas ini. Warna jerigen itu sama dengan tutup yang ditemukan di bukit, tapi saat ini mereka tak bisa bertindak apa-apa. Di malam harinya, Fraser menemui anaknya bernama Maya yang bekerja di Hotel Ellen. Dia meminta Maya untuk selalu mengunci pintu, karena ada pembunuh di pulau ini. Di keesokan harinya, David yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh Michael yang meminta bantuan dirinya karena Grace ternyata menghilang. Setelah tiba di rumah Michael, David menemukan pecahan gelas kaca dengan noda darah. Michael khawatir dengan keberadaan Grace, membuat David meminta Michael untuk menunggu di rumah, sementara dia akan pergi mencari Grace dan berpesan agar tidak menyentuh apapun. Setelah berkeliling, David akhirnya menemukan Grace di tepi dermaga dengan kondisi telapak tangan terluka. David mencoba berbicara dengan Grace yang terlihat sedang putus asa karena mengetahui Michael sering dekat dengan wanita lain. David mengerti apa yang dirasakan oleh Grace saat ini karena dia telah kehilangan istri dan juga putrinya. Mendengar itu, Grace yang berniat bundir pun tiba-tiba mengurungkan niatnya dan kemudian pulang bersama David. Sorry. Di sisi lain, Kevin naik ke atas kapal membawa makanan dan minuman. Ternyata mereka disembunyikan di dalam kapal ini, tapi salah satu dari mereka rupanya sedang sakit.
Jadi Kevin meminta pria itu untuk bertahan, karena dia akan berusaha membantu. Kevin lalu menemui ayahnya dan meminta Ian untuk memeriksa kondisi pria itu. Tapi Ian tak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu badai berlalu. Ian menegaskan jika pria itu tidak akan meninggal, karena setelah mereka menyeberang, akan ada banyak dokter di sana. Di sisi lain, Maggie mendatangi rumah Grace untuk melakukan wawancara kembali perihal pembuatan artikel. Tapi karena ini bukan waktu yang tepat, Michael meminta Maggie untuk datang kembali nanti, setelah polisi berhasil menangkap pelaku kriminal di pulau ini. Namun saat Michael akan menutup pintu, Maggie tiba-tiba mengatakan tentang kasus kematian seorang wanita bernama Siobhan Williams. Tapi obrolan mereka harus terhenti saat Grace bersama David muncul, dan akhirnya Maggie pun pulang bersama dengan David. Saat di tengah perjalanan, Maggie meminta David untuk berhati-hati terhadap Michael, karena pria itu tidak sebaik yang dilihat oleh David. Maggie pun memberitahunya jika Siobhan adalah mantan Michael yang dikabarkan telah menghilang. Maggie berpikir Michael ada hubungannya dengan kasus David. Di keesokan harinya, David bersama Fraser dan juga Brody berdiskusi untuk mencari cara mengambil dirijen di markas Ian. Mereka berniat untuk melakukan tes DNA agar bisa dijadikan bukti untuk mencari pelaku yang telah membakar Duncan. David pun memberitahu tentang kecurigaan Maggie, dan saat ini Maggie sedang menunggu seseorang di atas bukit. Maya kemudian diam-diam pergi ke suatu tempat sembari membawa beberapa selimut. Di saat yang sama, Fraser bersama Brody tiba di markas Ian untuk menanyai mereka tentang Duncan. Tapi setelah diperiksa, dirijen yang tidak ada tutupnya ternyata telah hilang. Maybe the Freya? Yeah. That's the one. Right. Don't recognize the names though. You sure? It didn't work on your... Sementara itu David diam-diam memeriksa galangan kapal karena sempat mendengar suara orang batuk sebelumnya. Tapi ternyata tak ada siapapun di sana. Ternyata Kevin bersama Maya telah memindahkan mereka ke dalam sebuah rumah untuk memberikan perawatan kepada seorang pria yang sakit. Di saat yang sama, Maggie yang berada di atas bukit melihat adanya lampu sorot ke arah dirinya, dan tak lama kemudian David melihat api dari atas bukit. Ternyata api itu berasal dari mobil Maggie yang terbakar bersama Maggie di dalamnya dalam keadaan terikat. Maggie yang panik berusaha meminta tolong, hingga sampai saat David datang bersama Fraser dan juga Brody. Mereka rupanya tak bisa berbuat apa-apa, karena api di mobilnya semakin membesar. Di keesokan harinya, seseorang memeriksa galangan kapal tapi tidak menemukan orang-orang yang ternyata adalah imigran. Kevin yang telah memindahkan para imigran itu tidaklah memberitahu mereka, sehingga menimbulkan kecurigaan di antara mereka. Ian lantas meminta anak buahnya untuk segera mencari para imigran itu, sebelum polisi memenuhi pulau ini karena adanya korban lagi, yaitu Maggie. A curfew. We search all the outbuildings on the island. Untuk mempermudah pencarian keberadaan para imigran itu, Ian memberlakukan jam malam di pulau ini agar semua orang berada di dalam rumah dengan alasan keamanan. Meski mereka ragu dengan Ian dan anak buahnya, tapi karena sedang ketakutan, mereka pun menuruti permintaan tersebut. Sementara itu Kevin diam-diam pergi memeriksa para imigran, dan di sana Maya meminta Kevin untuk jujur saja kepada Fraser agar imigran itu bisa segera mendapat pertolongan. Tapi karena takut dengan sang ayah, Kevin pun meminta Maya untuk mencari obat di hotel. Di bukit, David menganalisa jika mobil Maggie dibakar menggunakan bensin. Dia berpikir pelakunya adalah orang yang sama dengan yang membakar Duncan. David kemudian kembali memeriksa mobil camper bersama Fraser, sedangkan Brody akan memeriksa tempat ini. Tapi di dalam mobil camper, David malah menemukan satu anting yang sama persis dengan yang ia temukan di mayat Kelly saat itu. Dan bisa disimpulkan
jika pelaku yang telah membunuh Duncan dan Kelly adalah orang yang sama. Sementara itu ketika Gunther sedang mencari para imigran, dia tak sengaja melihat Maya membawa selimut dan makanan ke atas bukit, membuat pria itu curiga dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan para imigran. Kevin yang panik meminta Maya untuk segera pergi melarikan diri. Dan tak lama kemudian, dia bertemu ibunya yang kebetulan sedang mencari dirinya. Mary lantas membawa ibunya untuk menolong Kevin, yang sedang berkelahi dengan Gunther. Fraser lalu mengamankan Gunther di dalam mobil. Setelah itu dia diberitahu Kevin, jika para imigran itu merupakan nelayan yang diselundupkan oleh dia bersama ayahnya menggunakan kapal mereka. Kevin pun menjelaskan jika Kellyanne adalah orang yang bertugas membuat identitas palsu untuk para imigran. Tapi Kevin tidaklah tahu pelaku yang telah membunuh wanita tersebut. Di hotel, David menemani Ellen dan juga putrinya untuk membuat makanan. Tapi tiba-tiba Michael datang mengajak Ellen berbicara dan mencoba menenangkan wanita itu karena keadaan di pulau ini. Tanpa disadari, Grace rupanya sedang memperhatikan mereka berpelukan dan membuat wanita itu langsung pergi. Kemudian Ellen memberitahu tentang kematian Maggie, membuat Michael tiba-tiba panik dan segera pergi meninggalkan Ellen karena khawatir dengan Grace. So go. I can't do this right now. Grace. Go! Di bukit, Brody menemukan jejak ban yang tak jauh dari lokasi mobil Maggie. Kemudian dia menemui David untuk memberitahu jejak tersebut, yang sudah dipastikan bukanlah jejak mobil Maggie, melainkan milik mobil SUV Michael. Dengan cepat mereka berdua pergi menuju rumah Michael, karena di sana Grace hanya seorang diri. David takut terjadi hal buruk dengan wanita itu, tapi ternyata keadaan rumah Michael sudah berantakan, dan Grace ditemukan sudah terbaring dalam keadaan terluka. Kemudian David mencoba membangunkan wanita itu, dan untungnya dia masih hidup. Grace lantas memberitahu David jika ini adalah perbuatan Michael dengan motif perselingkuhan. Grace saat ini tidak tahu di mana Michael, tapi dia memastikan jika Michael telah meninggalkan rumah tadi malam. Kemudian Grace meminta dirinya agar dibawa ke hotel, dan mereka pun langsung membawanya. Sementara itu Kevin mendapati ayahnya berencana untuk melarikan diri setelah mengetahui Gunther ditangkap polisi. Tapi Kevin menolak pergi bersama ayahnya karena saat ini polisi sedang fokus memecahkan kasus pembunuhan di pulau ini. Kevin lalu menanyakan tentang Kelly kepada ayahnya. Dia ingin memastikan apakah wanita itu tewas oleh ayahnya. Tapi Ian menegaskan jika dirinya bukanlah pelakunya. I've no business being your fault. Di hotel, David meminta Ellen untuk segera mengobati Grace, kemudian dia berbicara dengan Fraser. David berpikir, kematian Maggie tak ada hubungannya dengan kasus Kelly dan Duncan, membuat mereka curiga dengan Michael yang mendadak hilang. David kemudian pergi mencari Michael, dan menemukannya sedang duduk di atas bukit, tempat ia mengalami kecelakaan. David mengajak Michael untuk ikut bersamanya, dan membicarakan tentang kematian Siobhan. Michael yang bersedia kemudian dibawa ke rumah Grace bersama Fraser dan Brody. Melihat keadaan rumah berantakan dan Grace tak ada di sana, Michael dicurigai telah membunuh Maggie dengan bukti keberadaan jejak mobilnya di TKP. Tapi setelah dia tahu jika Grace saat ini ada di hotel, Michael pun mendadak gelisah dengan keselamatan Ellen. Dikarenakan Grace ternyata adalah orang yang telah membunuh Kelly dengan motif perselingkuhan Michael dengan wanita itu. Dengan cepat mereka pun kembali ke hotel dan mendapati Grace sedang mengancam Ellen. Michael lalu mencoba berbicara dengan Grace agar mau melepaskan Ellen, karena gas di ruangan ini telah bocor. Gonna be okay. Grace, please. Look at me. David mencoba menenangkan Grace yang berniat untuk melukai Anna, dan dengan perlahan David pun mulai mendekati Grace sembari meyakinkan wanita itu agar mengambil nyawa dirinya saja, jika itu adalah cara untuk membuat Grace merasa tenang.
Melihat Michael terluka parah, Grace pun panik dan meminta maaf karena tak bermaksud melukai Michael. Tapi karena lukanya cukup parah, Michael meminta David untuk segera pergi meninggalkannya bersama Grace, sembari memberitahu kenyataan sebenarnya bahwa Grace adalah adik kandung dirinya. Mendengar itu, David dan Fraser terkejut. David mengancam akan meledakkan tempat ini, membuat mereka segera menjauh. Beruntung Fraser tepat waktu mematikan aliran gas, dan Ellen berterima kasih kepada David. Tapi saat Fraser kembali ke dalam, dia tidak bisa menemukan Grace, sedangkan Michael telah meninggal. Setelah badai berlalu, bantuan pun akhirnya tiba, tapi mereka tidaklah berhasil menemukan Grace di pulau ini, dan kemungkinan wanita itu telah berhasil melarikan diri. Selain itu, identitas asli Grace bernama Sally, dan Michael bernama John Taylor. Tak lama kemudian, David mendapat pesan suara dari Duncan yang baru masuk, memberitahunya jika Kelly adalah kakak kelasnya, dan nama aslinya adalah Becky. Kemudian David menemui Brody dan berbicara tentang kasus ini. Dia sadar Grace bukanlah orang yang telah membunuh Kelly dan Duncan, karena tidak memiliki motif apapun, seperti Maggie yang dihabisi karena mengetahui tentang Grace. David menunjukkan satu bukti anting yang ia temukan di dalam mobil camper Brody, membuat Brody tak bisa mengelak dan mengakui jika Becky adalah putri kandungnya yang merupakan seorang pecandu. Dia tak sengaja memukul Becky hingga tewas karena kesal melihat putrinya selalu membuat masalah dan tak bisa dinasehati. Brody pun mengaku telah berencana untuk membunuh Duncan karena dia sadar pemuda itu bisa menggantikan posisinya sebagai polisi terbaik di pulau ini. Dia melaporkan kasus putrinya sebagai alibi untuk menjalankan rencananya itu, bahkan hampir membunuh David dengan membakar barang bukti di klinik. Brody sadar kemampuan David bisa mengungkap kasus kematian putrinya, dan berpikir jika kasus Grace ini bisa membuatnya terbebas, tapi ternyata tidak. Brody kemudian menitipkan hewan peliharaannya kepada David dan berjalan ke tepi jurang. Di keesokan harinya, saat David akan pulang, Fraser menghampiri dirinya untuk berterima kasih, dan dia pun memberitahu David jika dirinya berencana untuk pergi berlibur bersama Maya dan juga Kevin. Kemudian David pun pergi bersama dengan petugas polisi. Film pun diakhiri dengan David yang sedang bersama Jenny. Hubungan mereka terlihat semakin dekat, membuat David lupa dengan masa lalunya, dan memutuskan untuk kembali menjadi dokter forensik. Tapi tiba-tiba datang seorang tamu dan saat dihampiri, ternyata itu adalah Grace yang datang untuk menusuk David. Dan film pun berakhir sampai di sini. Jadi itulah alur cerita series The Chemistry of Death. Semoga kalian memahami isi ceritanya, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan.